Heneng, hening, henung. Dalam kehidupan dunia modern masyarakat perkotaan yang mobilitasnya serba gerak cepat, dinamika sosial ekonominya yang diwarnai oleh spirit pertumbuhan ekonomi dan dorongan tanpa ampun nyaris kesetanan oleh apa yang oleh anak muda sekarang disebut sebagai cuan dan keuntungan, acap kali justru membuat mereka menjadi terengah-engah sendiri untuk mengimbanginya. Kehidupan yang serba semrawut, rasa sumpek yang bertumpuk, ditambah suara riuh dan gaduh baik di dunia nyata maupun dunia maya sudah menjadi pemandangan atau pengalaman sehari-hari yang sangat biasa di masyarakat urban. Lalu pertanyaannya, pernahkah sesekali menyelinap dalam pikiran atau benak mereka tentang ada dan makna? Untuk apa itu semua? Nuansa kegamangan dalam ikhtiar pencarian manusia urban ke dalam inti dirinya nampak jelas. Batin yang mencoba menyentuh keabadian nampak samar, takabur dan ngawur. Tiga simbol penanda modernitas, yaitu rasionalitas, identitas diri, serta gagasan kemajuan tidaklah setegas dan sekokoh seperti yang disangka, dipercayai, dan dijalani banyak manusia modern. Sebaliknya, kebosanan dan kesepian, duka, trauma, dan derita, serta ketakutan, prasangka, dan kebencian menjadi penanda kuat dalam kehidupan mereka. Ketika ciri itu merupakan bentuk-bentuk pengalaman eksistensial yang suatu ketika entah bagaimana menyergap setiap manusia urban tanpa kecuali. Hal tersebut sedikit banyak menggambarkan bahwa modernitas sebagai proyek besar kehidupan sosial sedang gagal. Karena tanpa disadari, di dalam modernitas terkandung muatan positivistik yang syarat akan instrumentalisasi demi melancarkan ekspansi kapital dalam rangka mewujudkan hegemoni kapital atas masyarakat yang majemuk, beragam namun satu, dan perlahan-lahan menimbulkan nestapa pada manusia. Nestapa manusia modern sudah memasuki periode ambivalensi, yaitu pertentangan antara rasa benci dan cinta dalam menjalani kehidupannya. Perwujudan nestapa modernitas dalam rupa penindasan yang baru, yaitu dominasi, alienasi, manipulasi, instrumentalisasi, dan mekanisasi. Abad 21 ini telah dipenuhi imitasi, duplikasi, kode, simbol, dan berbagai macam tanda yang mengambang di langit-langit komunikasi media massa dan alam bawah sadar hingga alam sadar manusia. Beragam hal tersebut mereduksi realitas fisik manusia. Teknologi telah mampu merebut alam kehidupan manusia, hidup yang dipenuhi periklanan tanpa makna, kebutuhan tanpa dibutuhkan, kesenangan yang tak menyenangkan, semua simbol menjadi simulasi dalam rumusan yang manipulatif. Kira-kira seperti itu cara menerangkan betapa ambigunya kehidupan dalam beberapa dekade terakhir ini. Kehidupan yang semakin sesak akan informasi-informasi sampah. Dalam kehidupan yang penuh simulasi dan manipulasi ini sangat diperlukan adanya sikap teguh atas prinsip diri yang kemudian mampu membumi dalam kesadaran intensional untuk menentukan sikap dan pilihan. Kesadaran ini perlu menembus batas modernitas untuk menyikap tabir kepalsuan seperti citra, tanda, dan kode. Sebab inilah silang sengkarut diri kita dalam membajakan nilai-nilai kehidupan. Dan perlu disadari bahwa manusia dalam perjalanan hidupnya mau tidak mau berhadapan dengan retakan-retakan kecemasan eksistensial. Ia niscaya mengalami rasa sakit dunia. Contohnya, ketika mengalami kebosanan, kita berusaha untuk membunuh waktu. Terkadang hidup terasa hampa, atau semua nilai tampak sia-sia belaka. Pelariannya pun beragam, mulai dari gaya hidup konsumtif, penggunaan narkoba, sampai bergabung dengan kelompok radikal. Keterjebakan manusia pada peristiwa yang melukai hidupnya dan menjunjung harga dirinya akan mendatangkan duka dan derita. Jika hal ini terus-menerus berlangsung, maka manusia akan terperangkap dalam kebencian yang berlarut-larut sehingga menjadi traumatis. Akar dari kebencian adalah trauma. Trauma adalah jejak dari peristiwa masa lalu yang belum lenyap sehingga membekas dan mempengaruhi sikap orang di masa kini.
Seseorang yang berani hidup bersama trauma berarti dia tidak hanyut di dalamnya, tetapi juga sekaligus tidak menolaknya sebagai musuh. Sikap ini akan menghasilkan ketenangan batin sekaligus kejernihan. Dengan sikap ini, trauma pun tidak berubah menjadi sebentuk kecanduan atau kebencian yang merusak. Ketika ditarik lebih jauh, yang menjadi puncak dari kengerian adalah kematian, ketakutan akan kekosongan. Padahal kekosongan adalah inti dari batin manusia. Pada akhirnya kita semua harus belajar hidup senada dengan duka, tak perlu membenci dan mengusirnya. Ia tak akan pergi. Jika diusir dengan paksa, ia justru akan semakin menyengat. Kematian orang yang dicintai betapapun berat untuk diterima akal sehat, seyogyanya tidak melumpuhkan perjalanan batin kita. Mencari jalan pembebasan. Jalan Zen. Ada sebuah praktek yang mendorong orang untuk tidak kabur dari seluruh masalah dalam hidup yang disebut sebagai jalan Zen. Jalan ini justru mendorong orang untuk menerima dan menjalani hidup seperti apa adanya, dengan seluruh keindahan, kejelekan, kebahagiaan, dan kesedihan di dalamnya. Dalam Zen ada dikatakan mengenai nasihat sebagai berikut. Jika kamu menderita, kamu hidup di masa lalu. Jika kamu cemas, kamu hidup di masa depan. Jika kamu damai, kamu hidup di masa kini. Menurut Zen, jalan terbaik untuk membebaskan diri dari penderitaan adalah dengan cara hidup meditatif. Jalan Zen menawarkan sekumpulan metode dan pemahaman untuk melepaskan orang dari cengkraman penderitaan kehidupan. Jalan ini juga menawarkan kejernihan di tengah berbagai tantangan hidup di dunia modern. Proses penemuan kembali dilakukan melalui beberapa teknik meditasi yang disebut dengan berbagai istilah, seperti introspeksi, langkah mundur, berbalik haluan, atau melihat lebih dalam. Menurut jalan Zen, kecanduan atau kemelekatan terhadap uang, seks, jabatan, dan lain sebagainya sebagai sumber derita, emosi, dan pikiran cukup diamati dan disadari saja, dan jangan diberi penilaian, karena ego adalah ilusi. Jalan pembebasan atas penderitaan adalah dengan cara memberikan perhatian pengalaman sadar dari saat ke saat. Jadi dalam jalan Zen, gagasan untuk mengubah diri adalah dengan cara masuk ke dalam diri. Batin yang jernih, teduh, dan damai dapat dicapai dengan cara bahagia dari dalam tanpa syarat. Laku Neng Ning Nung. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan duniawi, orang sering lupa akan jati diri. Lupa bahwa ketenangan atau kedamaian merupakan prioritas yang tak bisa diganggu-gugat. Baru ketika kegelisahan menghampiri, beragam cara dilakukan supaya menjadi tenang. Dalam budaya Jawa dikenal istilah Neng, Hening, dan Henung. Secara sederhana, Neng, Hening, Henung berarti memperoleh ketenangan dalam keadaan diam dan akan mencapai cita-cita luhur dalam keadaan hening. Neng berarti dalam kondisi tenang, diam, dan penuh dengan kepekaan. Heneng menjadi suatu upaya untuk memperoleh kejernihan pikiran atau hening, sehingga mencapai tataran henung atau dunung. Henung atau dunung merupakan suasana puncak penghayatan diri. Dengan cara tersebut, manusia dapat berpikir secara positif, yang berarti memikirkan segala hal dengan pikiran yang jernih. Melalui hening, seseorang dapat menjadi eling atau ingat dan selalu waspada. Lalu bagaimana langkah nyata untuk menuju keheningan lewat heneng, hening, dan henung, serta mawas diri untuk mencapai dunung atau paham dalam budaya Jawa? Salah satu praktek untuk memperoleh keheningan tersebut adalah lewat laku lorolopo atau banting rogo, yaitu dengan menata olah cipta agar pikiran menjadi eneng. Dengan kejernihan pikiran muncul keinginan dalam hati untuk selalu berbuat baik. Dua hal itu yang mempengaruhi rasa setiap insan. Dalam Selat Wulang Reh Pupuh Kinanti karya Paku Buwono IV dinyatakan dengan jelas. Berikut terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
Jadikanlah lakumu itu dengan mengurangi makan dan tidur, dan jangan berfoya-foya. Kesederhanaan lebih utama. Jelek watak orang yang berfoya-foya akan mengurangi ketajaman batin. Cara lain untuk tirakat dalam budaya Jawa adalah laku kungkum. Tujuan dari laku ini adalah meranata budi ngesangake jiwa atau menata hati menghidupkan jiwa. Laku demikian bukan hanya mengasah kecerdasan otak, melainkan juga menempa ketajaman batin. Laku spiritual ini menjadi sarana untuk mencapai keheningan budi serta pemahaman dalam diri dan perbuatan. Juga merupakan sarana pengendalian dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Olah batin itu menjadikan orang makin arif dalam memandang masalah, bukan hanya menyalahkan dan menghakimi secara sepihak. Budaya heneng, hening, henung merupakan ajaran yang diyakini masyarakat Jawa untuk tetap tenang dalam mencapai cita-cita luhur. Dalam bahasa gamelan, budaya heneng, hening, henung disebut nang ningno. Nang berarti harus senantiasa bisa tenang, ning berarti harus bisa hidup senantiasa mengheningkan hati dan pikiran. Sementara nung berarti dunung yang merupakan suasana puncak penghayatan diri. Heneng menciptakan hening, hening mewujudkan henung. Ketiga laku batin itu merupakan proses mental yang secara bertahap menempa kejiwaan dengan cara terus-menerus memantau tubuh, nafas, dan pikiran.